Alhamdulillahilladzi talattafa bi'ibadihi fata'abbadahum bin nadafah wa afada ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarhu wa altafahu wa adda li dhawarihim tadhiran laha al-ma' al-mahsus bir raqqah wal latafah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-khatim wa saqana nasrul haqq wal haqq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin 'azim amma ba'du. Kaifiyatut tayammum hadza kaifiyatut tayammum utawi ini itu menerangkan tata caranya tayamum. Hadza kaifiyatut tayammum utawi ini itu menerangkan tata caranya tayamum. Man utai siapa, man barang siapa ta'azzara ada uzur alaihi atas man apa istimalul ma'i apa menggunakan air bifaqdihi karena tidak adanya air ba'da talabi setelah mencari au bimani'in atau sebab perkara yang mencegah lahu bagi man anil wusuli daripada sampai ilahi kepada air min sabuin bayane daripada ada binatang buas au habisin atau orang yang menahan dirinya untuk tidak bisa sampai kepada air itu al-kana atau ada apal ma'u air al-hadir yang ada air cuma yahtaju membutuhkan ilahi kepada air li'atsi karena hausnya orang au atsi raqiqihi atau karena hausnya budaknya orang au kana atau ada air itu milkan itu menjadi milik lighairi pada selainnya orang walam yabi dan tidak menjual hu kepada air walam yabi dan tidak menjual siapa orang hu kepada air illa bi aksara kecuali lebih banyak min samanil misli daripada perumpamaan sepadannya air. Misalnya air itu kalau 1 jerigen 5 liter itu harganya misalnya 100.000, tapi karena dia dalam perjalanan susah maka orang saya tidak mau menjual kalau tidak 1 juta ngomongnya misalnya ya. Itu adalah bagian daripada uzur. Al-kana atau ada itu tetap bihi itu tetap di dalam dengan orang apa jarahah ada punya luka au maradun atau sakit wa khafa dan takut siapa man min istimali daripada menggunakan air fasadal udwi pada rusaknya anggota tubuh. Kalau dipakai menggunakan air malah tambah parah sakitnya au siddatad dona atau sangatnya sakit atau sangat sakit. Ad-dona itu al-marad sakit ya. Awil hazal as-sadid was-saqam at-tawil al-madid. Kalau dipakai kok malah sakitnya tambah panjang atau sakitnya tambah parah ya. Maka maka seharusnya payas buro supaya ento sobar siapa orang hatayat kula sehingga masuk alai atas orang apa waktul faridoh apa waktunya sholat wajib. Jadi caranya kalau tayamum ini kan darurat, jadi digunakan itu kalau sudah waktunya masuk. Kalau belum masuk jangan, kalau belum masuk waktu jangan. Misalnya sholat duhur, waktunya sholat duhur itu jam 12 misalnya ya. Ini baru jam 11 kalau sudah tayamum jangan. Itu namanya belum darurat. Daruratnya kalau sudah waktunya sholat, darurat tidak ada air atau beberapa keadaan tadi ya, barulah dia menggunakan tayamum. Sumayaksida lantas menghendaki siapa orang sa'idan pada tanah thayyiban yang bersih alaihi yang itu tetap di atas apa itu sa'id itu apa turabun ada debu tahirun yang suci khalisun yang murni layyinun yang lembut haitsu yasuru sekiranya bisa berterbangan apa turab minhu daripada turab itu apa gubarun apa beleduknya. Jadi itu di situ harus ada beleduknya. Paham ya? Tanah yang ada beleduknya. Sebab tidak semua tanah ada beleduknya.
tanah, terus kemudian kalau umpamanya kena angin dia berterbangan, yang halus itu berterbangan. Itulah yang dinamakan yang bisa digunakan untuk tayamum. Jangan yang keras, yang licin tidak ada apa-apanya gitu. Itu jangan. Jadi yang harus ada hubarnya, Wayadriba dan memukulkan siapa orang. Karena mengikuti yang di depan, wayadriba dan menepukkan siapa orang alaihi atas turab, kafaihi pada kedua telapak tangannya orang, doman dengan dikumpulkan, baina asobi di antara kedua jari-jarinya orang. Perhatikan ini santri ya, tepukan pertama itu ini harus dikumpulkan begini, tuh tepuk begini ya, tepuk begini, kemudian mengusapkan. Wayam sahu dan mengusapkan siapa orang biha dengan kafeh. Wayam sahu dan mengusapkan siapa orang biha dengan kafeh jami'a wajib pada semua wajahnya orang. Marratan wahidatan pada saat marrah ambalan wahidan yang satu. Wayanwi dan berniat siapa orang indah ketika maskul wajah apa istibah atas sholat pada dibolehkannya sholat. Jadi yang pertama adalah begini, satu kali saja untuk wajah, paham? Untuk wajah itu gini, perhatikan santri, wajah ini jangan pegang, tapi gini, dirapatkan, gini, terus kemudian cara mengusapkannya gini, ya, mengusapkan begini, terus, gini, yang terakhir gini, terus tengah, nih, gini ya, paham? Jadi caranya gini, gini terus gini. Ini satu kali yang untuk tangan. Perhatikan untuk tepuk yang berikutnya, jangan di tempat yang tadi. Jangan menepuk di tempat yang tadi. Misalnya di tempat ini tadi kita nepuk di sini. Jangan menepuk di situ lagi. Namanya mustakmal, harus tempat tepukan yang lain. Ya, sini nanti tepuk di sini. Paham ya? Wa yatakallafu dan jangan memberatkan siapa orang iswalul hubar pada sampainya debu. Ilama pada perkara tahta suur yang ada di bawah rambutnya, rambut khafat yang tipis apa suur, au kasufat atau tebal apa suur. Tidak usah terlalu gimana umpamanya misalnya di muka ini ada rambutnya, ada rambutnya tebal di sini, rambut apa cambangnya, janggutnya, kumisnya. Bagaimana harus kasih? Enggak usah. Pokoknya yang penting diusapkan gini. Karena ini tayamum ya, enggak usah kok harus bagaimana. Repot begitu. Wa sayda dan apa ini? Dan bersungguh-sungguh ya. Dan mengusahakan, dan pokoknya mengusahakan dengan sungguh-sungguh ayastau'iba supaya meratakan siapa orang basarata wajih pada kulit wajahnya orang bil hubari dengan bleduk atau dengan debu tadi. Tapi tidak takalluf ya, tidak takalluf seperti yang dipertanda. Wa yuhassilu dan menghasilkan siapa orang zalika pada itu isti'ab bidorbatil wahidah dengan apa itu tepukan satu kali, jadi satu kali saja. Fa in 'ardal wajhi maka sesungguhnya lebarnya wajah la yazidu itu tidak melebihi apa 'ardal wajhi ala 'ardil kaffain atas lebarnya kedua telapak tangan. Wa yakfi dan cukup fil isti'abi di dalam meratakan apa ghalibudz apa beratnya persangkaan, beratnya dugaan. Jadi apa itu yang digunakan adalah ghalibudz. Apa beratnya kayaknya kayaknya sudah cukup. Kekuatan perasaan kita itu punya perasaan seperti itu. Sumayan ziu lantas melepas siapa orang khotimau pada cincinnya orang. Wayadribu dan menepukkan siapa orang dorbatan saniyah pada pukulan yang kedua. Perhatikan yang pukulan kedua. Kalau pukulan pertama tidak masalah pakai cincin. Kalau pukulan pertama pakai cincin tidak masalah, ya.
Karena itu tidak menjadi masalah, tidak bisa manek. Tapi kalau dia tayamum, maka kalau untuk tepukan tangan harus dilepas. Cincinnya harus dilepas dulu. Cincinnya harus dilepas dulu, baru nanti bisa rata. Nah, kalau cincinnya kalau air tidak masalah. Kalau air tidak masalah, bisa digerak-gerakkan gini, airnya masuk. Tapi kalau debu kan tidak bisa masuk. Kalau debu kan tidak bisa masuk. Makanya cincinnya harus dilepas. Tukang gimana? Ya. Sumayan ziul atas melepas siapa orang khatimahu pada cincinnya orang, wa yadribu dan menepukkan siapa orang dorbatan saniyah pada pukulan atau tepukan yang kedua. Yufarriju yang membenggangkan siapa orang, merenggangkan siapa orang. Yufarriju halim merenggangkan siapa orang. Baina asabihi. Ini di tulisan saya punya kitab ini, di sini ada fiha. Dalam kitab yang lain tidak ada fiha. Cocoknya tidak usah pakai fiha, ya. Yufarriju yang merenggangkan siapa orang baina asabihi, di dalam di antara jari-jarinya orang. Direnggangkan. Kalau di sini direnggangkan. Kalau tangan dikumpulkan. Tapi kalau untuk untuk tangan itu baru direnggangkan, cincinnya dilepas. Sumayal siku lantas menempelkan siapa orang zuhura asabi yadil yumna pada luarnya jari-jari tangan yang kanan bibutuni asabi yadil yusra dengan dalam-dalamnya jari-jari tangannya yang kiri. Bihaitsu la yujawizu sekiranya tidak melampaui, tidak melewati atraful anamil, apa ujung-ujungnya tangan, ujung-ujungnya jari, min ihdal jihatain daripada salah satu dua arah. Al musabbihah anil musabbihah daripada driji telunjuk, minal ukhra daripada yang lain. Summa yumirra lantas menjalankan siapa orang yado pada tangannya orang al yusra pada yang kanan min haitsu wada'a dengan sekiranya menaruh siapa orang kepada al yusra ala dhahiri sa'idil yumna atas luarnya lengannya orang al yumna yang kanan ilal mirfaqi sampai siku. Summa yuqallabu lantas dibalik apa batna kafi al yusra apa dalamnya tangannya yang kiri ala batni sa'idihil yumna atas dalamnya lengannya orang al yumna yang kanan. Wa yumirra dan menggerakkan siapa orang kepada tangan ilal qu sampai pergelangan tangan. Wa yumirra dan menjalankan siapa orang batna ibhamihi pada dalamnya jempolnya orang al yusra yang kiri ala zahiri ibhami atas luarnya jempolnya orang al yumna yang kanan. Yusuma yaf'alu lantas mengerjakan sebarang biliyadil yusra dengan tangan yang kiri. Kadzalik seperti itu. Sumayam sahu lantas mengusap siapa orang kafeh pada kedua telapak tangannya, khalilu dan nyela-nyelani seorang baina asabih di antara jari-jarinya orang. Prakteknya gini. Paham ya? Ini praktek kalau tayamum, enggak pakai cincin ya, enggak pakai cincin. Ini setelah yang tangan tadi gini, terus ambil tepukan lagi. Begini caranya. Paham ya? Ini begini. Ini jangan nyentuh ujung sini, jangan sini. Ini diajari gini. Seret ini. Paham? Ini langsung kena sini, kena ujung sini. Kena sini. Baru ini langsung begini. Baru tangan ini masuk ke sini. Terus begini. Paham ya? Bisa enggak? Jadi caranya seperti ini. Begini. Ini ujung-ujungnya jangan langsung nyentuh dulu. Jangan langsung begini. Langsung ambil tengah dulu gini. Seret. Sini. Ini langsung masuk sini. Seret. Paham?
Ini 2 kali tepukan. Tepukan pertama di sini, tepukan kedua tangan. Faida sholat, maka ketika sholat siapa orang bihi dengan tayamum, wa ghardu hadi taklib dan utawi. Wa ghardu hadi taklib dan utawi tujuan ini taklib, berupaya taklib itu taklib. Hadi taklib itu artinya mukallaf itu diperdi atau orang itu membebankan. Hadi taklib, pada ini taklib tahsilul isti'ab utawi hasilnya meratakan ilal mirfaqaini pada dua siku, bidorbatin wahidatin dengan tepukan 1 kali. Ini maksudnya tujuannya adalah supaya bisa rata ya. Dengan pukulan 1 kali semuanya dapat rata semuanya. Fa'ina asura, maka jika repot alaihi atas dorbah wahid ini, dalika pada itu dorbah wahid, fala ba'sa, maka tidak bahaya itu maujud, artinya ora opo-opo, bi'ayas tau'iba, dengan supaya meratakan orang bidorbateini, dengan 2 kali pukulan, 2 kali tepukan, waziyah dan lebih. Nah, kata Imam Ghazali begitu. Jadi kalau umpamanya kok repot, ya repot kayaknya tadi itu. Praktek kayak gitu yang 1 kali tepukan langsung seret, gitu kayak repot. Kalau begitu boleh 2 kali. Tepukan 1 kali tek gini, berarti 1 kali begini, kasih rata gini. Nah, umpamanya kasih rata, semuanya begini. Ini umpamanya misalnya. Nah, ini kasih rata begini. Pokoknya yang penting rata ini. Terus kamu yang di sini ngambil lagi tepukan sini, terus kamu kasih rata 1 gini. Udah apa-apa. Oh kayaknya kok ragu, ambil lagi, enggak apa-apa. Ambil lagi 1 kali lagi, pokoknya 1 kali di sini, kasih rata lagi. Ini kata Imam Ghazali ya, paham ya? Kata dalam kitab Ihya itu begitu. Jadi tidak harus 2 kali tepukan, bisa 2, bisa 3, bisa 4, waziyadah bisa lebih. Yang penting bagaimana bisa meratakan. Paham apa paham? Tapi yang yang tidak harus taklif itu tadi, yang tidak harus terlalu itu yang di bawahnya apa itu rambut. Pokoknya misalnya punya jenggot tebel, punya kumis tebel, atau tidak tebel, terus harus begini, debunya harus kasih masuk sini, tidak usah. Kalau itu tidak usah. Tapi kalau tangan diupayakan harus tersapu semuanya. Faidah sholat, maka ketika sholat siapa orang bi dengan tayamum al-fardho pada 1 wajib, falahu, maka itu boleh bagi orang apa yang ayatanafala, agar supaya melakukan sholat sunnah siapa orang, kaifa bagaimana sa'a menghendaki siapa orang. Fa'in jama'a, maka jika fa'in jam'a baina fardhaini, maka sesungguhnya mengumpulkan 2 fardhain, 2 wajib, fayam bagi, maka seharusnya ayyu'ida, supaya mengulangi siapa orang at-tayammum pada tayamum lisaniyah pada 2 kali, pada yang kedua kali. Jadi tayamum itu kekuatannya hanya 1 sholat wajib. Dengarkan apa? Jadi kekuatannya 1 sholat wajib. Nah 1 sholat wajib, kalau kamu gunakan sholat sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau pemanya mau masuk sholat wajib yang berikutnya, harus tayamum lagi, sekalipun dirinya mungkin tidak ada melakukan mubtilatus sholat, tidak ada mubtilatul wudu, tidak ada mubtilatul tayamum, ya tidak boleh langsung ambil 2 wajib, hanya 1 tayamum tidak boleh. Maka harus tayamum lagi. Wa kata demikian itulah yufarridu, disuijikan, menyuijikan, menunggalkan siapa orang, kulla faridatin, dengan tiap-tiap sholat wajib, bitayamumin, dengan itu tayamum. Wallahu ini lanjut apa enggak ya? Ini ada orang yang mau istighosah lagi ya. Semoga bermanfaat. Kita 1 pembahasan tayamum ini. Jadi ini kita 1 pembahasan tentang
tayamum. Harus ngerti. Inilah pentingnya kita ini penting untuk ngaji. Pentingnya kita itu ngaji, paham apa paham? Kita harus paham hal-hal yang semacam ini, hal-hal yang kita lakukan sehari-hari ini kita paham. Inilah pentingnya al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu adalah ruhnya Islam, itu ada padanya. Tetapi kata Syekh Maimun Zubair itu begini, perhatikan. Jadi ilmu itu nomor pitu, adab itu nomor siji. Kata Syekhuna, ilmu itu nomor pitu, ilmu itu nomor ketujuh. Yang paling utama nomor satu itu adab tata krama. Padahal padahal ketika di dalam makalah al ilmu bila amal yakun. Ilmu itu tanpa diamalkan itu sudah ada pahalanya, sudah ada manfaatnya. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu maka tidak akan ada apa-apanya, tidak akan dapat apa-apa. Maka oleh karena itu dalam surat wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting segala hal yang ada di muka bumi ini, apapun juga, yang paling utama itu adalah etika, adab kamu. Kebanyakan hancur orang di muka bumi ini karena tidak memperhatikan adab. Karena kehancuran semua makhluk yang ada di muka bumi karena tidak mengertikan adab. Ya, tidak mengerti tentang tata krama. Hatta kalau kita ambil contoh kisah, ya, salah satu makhluk yang paling tidak beradab itu siapa? Iblis. Iblis diperintah Allah, iblis kasih hormat sama Adam, sujud sama Adam. Nggak mau, anak kan senior, anak kan lebih ngalim, makanya dengan kesombongannya itu iblis berserta seluruh keturunannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Hancurnya Fir'aun, ya karena tidak punya adab, sombong dan tidak punya adab. Hancurnya raja-raja, tidak punya. Hancurnya yang punya harta siapa? Qarun, itu juga karena adab. Hancurnya Abu Lahab, Abu Jahal karena tidak adab. Hancurnya santri juga karena tidak adab. Paham apa Pak? Santri itu mondok kau 6 tahun, 10 tahun, tapi kamu tidak punya adab, tata krama, ta'alluq kamu kepada guru-guru kamu, hancur kamu, tidak manfaat ilmu kamu. Tapi kalau tidak apa-apa, aku bisa makan, apa artinya? Apa artinya katanya Pak Kiai, katanya kalau orang mondok tidak perlu ridhonya Kiai, tidak perlu dapat ridhonya guru, aku bisa makan, aku bisa punya kedudukan, punya, katakanlah saya menjadi pejabat. Loh, kalau masalah urusan kedudukan, urusan makan, kambing juga bisa makan, ya apa tidak? Kalau urusannya hanya makan, kambing bisa makan. Ya. Kalau hanya untuk jabatan, Fir'aun juga punya jabatan. Tapi jabatan, harta benda yang menyebabkan dirinya masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya cerita sedikit ini ya. Saya ini punya kenalan dulu di pondok. Di pondok ngalim, pondoknya ngalim, masya Allah. Di pondok itu ngalim betul, ngalim. Kalau musyawarah cerdasnya masya Allah, cerdas banget. Pokoknya orangnya Jawa Tengah, tidak saya sebutkan daerahnya tidak apa-apa ya. Orangnya itu daerah Pati, orangnya itu orang Pati. Bahkan dia itu jadi pengurus. Dia izin pakai, diperintahkan oleh pengurus pengumuman bahwasanya pulang itu hari, pokoknya katakanlah setelah hari Jumat, sebab malam Jumat itu ada haflah akhirus sanah, ada haflah akhirus sanah, diumumkan anak santri tidak boleh pulang, harus hari Jumat misalnya. Dia itu hari Rabu sudah izin pakai. Kiai, ada apa Jom? Mau minta izin pulang Kiai. Ada acara di kampung, ada acara itu. Sesuai itu menemari acara. Loh, hari Kamis ini santri itu tolol bin Bahlul. Ini santri itu sowan lagi sama Mbak Kiai. Ada apa Jom? Saya mau minta izin Kiai, ada acara. Ya boleh, manfaat ilmu separuh. Untung Kiai ngomong ngendikan cuma separuh. Lah kalau memang langsung dikatakan tidak ridho sama sekali gimana? Akhirnya hidupnya di rumah itu kurang manfaat, di masyarakat tidak diterima oleh masyarakat.
Saya beberapa contoh pondok ngalimnya luar biasa. Di masyarakat nggak manfaat ilmunya, ngaji tidak diterima. Masya Allah, itu yang ini yang saya ceritakan yang pertama ini, Masya Allah, ngalimnya di pondok. Hatta kalau debat, putranya kiai yang ngalim itu Gus Najih Maimun. Kalau debat sama Gus Najih itu sampai nggak mau kalah, dapat karu-karu. Tapi kemudian karena akhlaknya itu, ya Allah, dia mati muda, manfaat ilmunya. Punya santri pada kabur semuanya, nggak ada santrinya, Masya Allah, nggak diterima ngajinya. Nah, coba maka oleh karena itu hati-hati santri-santri yang pernah mondok, kalau ilmu kalian tidak manfaat, perlu kau pertanyakan. Kamu mungkin adabnya sama guru kamu tidak baik. Santri alumni pesantren kok nggak manfaat ilmu. Ngaji Fathul Qorib tidak laku, ngaji ini tidak laku. Barangkali kamu tidak manfaat itu. Adab kamu sama guru-guru kamu tidak baik. Maka harus hati-hati. Ngaji itu penting. Adab harus dinomor satukan. Paham apa paham? Maka ketika Mbah Maimun tadi itu kayak berseloroh, kayak guyonan. Ngilmu itu nomor 7. Yang penting itu adab. Yang penting akhlak. Paham ya? Dengan akhlak suruh ngaji ya, belajar ya. Belajar sungguh-sungguh. Makanya adab perlu dijaga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.